Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang sertifikasi layak fungsi atau masalah bangunan gedung berdasarkan sejarah atau standar peraturan SLF tentang bangunan gedung tersebut. Kemudian pengertian SLF serta tata cara pembuatan SLF yang berguna bagi owner, konsultan maupun pengkaji bangunan gedung tersebut. Serta di sini ada poin yang membuat istilahnya poin terpenting dari sekian banyak hal tersebut ialah kelebihan dan kekurangan SLF sistem yang saat ini sedang digunakan menurut pandangan dari saya. Yang pertama, proyek yang pernah saya kerjakan dengan dasar SLF tersebut antara lain di kota Semarang, di kota Ungaran, Solo, Sukoharjo, Jepara, serta Kebumen, dan kemarin baru ada kita di Magelang juga yang tahun 2020 ini, yang Februari 2019, beberapa kota yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian background saya kenapa bisa mengungkapkan hal SLF ini ialah saya terus terang background bekerja sebagai tenaga ahli atau praktisi bangunan gedung, terutama di bidang struktur. Saya praktek dari sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 saya masih menjadi asisten salah satu dosen guru besar teknik sipil di Universitas Islam Sultan Agung, yaitu Prof. Antonius, yang sampai saat ini sering saya berkomunikasi dengan beliau. Kemudian dari 2018 sampai sekarang saya sudah berdiri sendiri sehingga kita lebih banyak saling sharing tentang pengalaman atau pekerjaan. Seperti saya sampaikan tadi, kelebihan dan kekurangan SLF dengan sistem saat ini saya rasa perlu saya sampaikan ya. Dari aspek kelebihan dahulu. Kelebihan di sini ialah yang pertama, menjamin dan mendeteksi hasil konstruksi oleh para ahli. Di sini dimaksud contoh kasus ialah mutu dan material bahan bangunan sesuai atau tidak. Ini kan hal yang perlu dideteksi dari pengkaji. Katakanlah saya pernah dapat suatu kasus di salah satu bangunan di Semarang, dia mutu materialnya terlampir di konstruksi itu nilainya tinggi, melebihi dari perencanaan. Begitu saya ke lapangan, saya cek, loh ternyata itu mutunya tidak sesuai. Saya lakukan hammer, kemudian ternyata tidak sesuai, kemudian masih kurang pede itu dilakukannya kordil sampai memang benar betul bangunan tersebut memang tidak sesuai. Ya itulah, sedikit banyak memang SLF ini agar dari owner sedikit banyak bisa mendeteksi agar tidak tertipu untuk 2 atau 3 kalinya dengan kontraktor yang sama untuk bangunan-bangunan yang lainnya. Kalau udah satu selesai, masa ya harus memperbaiki yang itu untuk yang kedua, ketiga kalinya kan ya kasihan juga kan seperti itu. Dan kemudian contoh kasus lainnya, IMB dari luasan bangunan yang terbangun sesuai atau berlebih. Ada di kota lain yang bukan di Semarang sih, jadi IMB yang terbit itu saat dilakukan konstruksi itu melebihi dari IMB yang diizinkan. Itu biasanya dilakukan konstruksi swakelola, umumnya seperti itu. Kalau dilakukan oleh kontraktor umumnya malah biasanya lebih kurang ya. Kalau untuk swakelola biasanya mungkin lupa atau bagaimana itu kan, sehingga luasan lahannya agak sedikit lebar ketimbang yang seharusnya dia izinkan. Nah, dari pemerintah sendiri kan akhirnya menemukan kesalahan tersebut, dan dari pemerintah juga bisa mendapatkan income ya dari situ. Mungkin ada denda atau sedikit banyak retribusi yang kurang kan, bisa meminta retribusi yang baru terkait kelebihan dari luasannya terbangun kan, seperti itu. Kemudian memberikan rasa aman dan nyaman apabila bangunan difungsikan. Ini kelebihan dari aspek sistem yang saat ini memang saya rasakan seperti itu. Jadi contoh kasus bangunan yang dahulu difungsikan sebagai mes pekerja diubah menjadi kegiatan produksi pabrik, maka perlu diperhitungkan strukturnya.
Ini contoh kasus salah satu pabrik di Jepara yang dulunya dibangun dengan fungsi sebagai mes pekerja atau beban hidupnya paling sekitar 200 sampai 250 kg per meter persegi. Kemudian investor asing ini masuk menginjeksi modalnya, namun dengan syarat bangunan tersebut harus ada SLF. Maka mau tidak mau bangunan tersebut harus dilakukan SLF. Suka tidak suka harus dilakukan SLF, sehingga bangunan tersebut dikajilah dari aspek struktur. Mungkin seperti itu. Saat saya lakukan peninjauan lapangan, yang saya lihat pertama kali itu balok-baloknya itu kan dari baja dia kelihatan sekali melendut, melengkung, itu kelihatan platnya juga dari plat beton itu rata-rata dari penutup lantainya keramik itu ada yang naik turun bergelombang. Itu kan wajar karena fungsinya dulu mes, kemudian jadikan bangunan pabrik itu kan bebannya juga lain, getaran mesinnya lain. Maka saat dilakukan fungsi yang akan datang, maka saya anjurkan retrofitting. Dan di retrofitting itu saya hitung kembali strukturnya, alhamdulillah aman. Fondasinya dilakukan dengan cara grouting pasta semen, satu kolom itu ada 4 titik grouting. Kemudian dilakukan peninjauan langsung oleh dinas terkait dan alhamdulillah disetujui, sehingga sekarang dapat difungsikan dengan pabrik yang sudah beroperasi saat ini. Kemudian contoh lain ialah bangunan yang terkena bencana gempa. Untuk dapat difungsikan kembali perlu dilakukan kajian sehingga dapat difungsikan secara normal. Ini biasanya terletak di bangunan-bangunan yang zona gempanya tinggi, seperti Bantul, Magelang, Jogja. Itu kan dia terletak di sabuk tektonik ya, jadi sedikit banyak bangunan-bangunannya mungkin atau rumah tinggal, mungkin bangunan lain-lainnya yang di daerah sabuk tektonik itu kan sedikit banyak akan mengalami deformasi akibat gempa, sehingga apabila ingin difungsikan kembali maka perlu dilakukannya SLF agar saat difungsikan berarti menjamin benar-benar ketika ada gempa di tahun ini amannya kolom atau balok di dimensi berapa, atau di retrofitting dan lainnya. Itu kan ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti itu. Kalau sudah nggak bisa dilakukan retrofitting dan biaya mahal melebihi ketika konstruksi, kenapa enggak kita harus demolis, kita ajukan tuh, ya udah dia konstruksi ulang lagi yang selesai itu. Kemudian beranjak di kelebihan yang ketiga ialah dari SLF sendiri dengan yang sekarang itu dapat mengumpulkan dokumen yang baik hasil perencanaan dan konstruksi. Ini dokumen ini memang harus di save benar-benar, terus di istilahnya teradministrasi dengan baik dan benar oleh owner, karena kapanpun istilahnya kalau orang sakit itu ada rekap medisnya seperti itu. Sehingga dokumen perencanaan seperti IMB, dokumen konstruksi dari supplier beton, baja, dan kayu itu dapat terekod dengan baik dan benar. Apabila mau nggak mau kan bangunan tersebut dari aspek struktur sendiri kan tidak menutup kemungkinan yang namanya material itu ada yang namanya fatigue. Fatigue itu kalau manusia itu kelelahan. Jadi semua material yang tercipta di alam ini itu ada jangka waktu usianya. Tidak serta-merta beton itu mutunya okelah mutu K300. Itu kan dari mulai 7 hari, 14 hari, 28 hari, itu kan grafiknya naik. Di angka 28-30 dia settle, kemudian di angka 1 atau 2 tahun dia itu naik, tapi sedikit. Mungkin di tahun ke-20, ke-30 itu akan ada penurunan. Nah, itu nanti yang akan terekod di situ. Untuk itu maka diperlukannya rekod-rekod mungkin tiap tahun atau tiap 5 tahun sekali agar mutu itu dapat terekod dengan baik dan benar. Nanti kan akan kelihatan grafik mutu beton itu akan turun di tahun berapa nanti, untuk pengertian dan acuan terhadap masa depan ya, mungkin ya orang. Jadi umumnya bangunan itu turun ketika sudah usia 20-30 tahun itu kan kelihatan.
itu sebagai acuan dari orang yang akan mengkaji di masa yang akan datang. Di samping kelebihan, tidak menutup kemungkinan sebuah rules atau peraturan itu ada yang namanya kekurangan. Ya, kekurangan ini ialah kekurangan yang saya sampaikan sedikit banyak berupa standar harga pekerjaan yang belum ditetapkan oleh pemerintah. Nah, SLF yang saat ini itu mereka hanya mencantumkan secara teknis pedoman mengkajinya, tapi dari harga yang ditetapkan per meter persegi untuk bangunan itu mereka belum melakukan standarisasi. Kalau untuk konstruksi kan jelas, katakanlah konstruksi itu per meter persegi. Kalau bangunan khusus sekarang itu di tahun 2019 itu sekitar 6 juta ke atas, 5,5 sampai 6 juta ke atas itu kan. Untuk konstruksi pemerintah dengan spesifikasi klasifikasi bangunan khusus itu kan segitu, per meter persegi itu kan jelas ada standarnya. Tapi untuk SLF sendiri di pemerintah belum ada standarisasi harganya, sehingga dikhawatirkan ketika pengajuan harga jasa pekerjaan SLF, owner merasa kemahalan. Nah, seperti itu. Loh, kok kemahalan? Kok seperti ini mas? Kok seperti ini pak? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kami konsultan bingung mau jawabnya apa. Kami berdasarkan pengalaman, ya mereka akan menjawabnya subjektif kan, berdasarkan pengalamannya jenengan kan dengan pabrik itu berbeda dengan pabrik kami nggak bisa seperti itu mas, karena ini ya. Itu kan akhirnya repot juga. Maka sebaiknya ada standarisasi lah, katakanlah per meter persegi untuk luasan 1000 sampai 2000 sekian, kemudian 2000 sampai 3000 sekian. Biasanya itu mengalami penurunan sih, antara 1000 sampai 2000 atau berapa sampai berapa, itu akan mengalami penurunan per meter persegi seperti yang sudah diregulasi oleh pemerintah untuk DED maupun konstruksi. Itu kan sudah dilakukan standarisasi, tapi untuk jasa SLF ini belum dilakukan standarisasi. Dari konsultan menerapkan harga pun jadi bimbang, apalagi terkait bangunan kompleks rumah sakit yang terpisah namun saling mendukung. Ini contohnya kasusnya rumah sakit ini kan, bangunannya kan masanya tidak hanya satu masa ya. Mungkin umumnya gedung perawatan nih di spot depan karena satu komplek, kemudian gedung administrasi di spot tengah, kemudian gedung parkirnya di sisi kanan, kemudian gedung pengolahan limbah di sisi belakang, dan lain-lain. Beda-beda masa bangunan, sehingga tapi secara kesatuan itu sama fungsinya untuk mendukung satu fungsi rumah sakit. Nah, ini nanti yang harus patut dimunculkan nih, sehingga harganya berapa. Saya rasa lebih baik kalau dihitung dengan luasan lahan itu per meter persegi sekian, tambah lagi luas bangunnya sekian, itu akan lebih adil secara peraturan. Jadi jelas ternyata apabila dengan rules per meter persegi luas bangunan itu sekian, rules per meter persegi luas lahan itu sekian, sehingga ketemu harga yang ideal. Ini diperlukan duduk bersama antara konsultan pengkaji dan beberapa owner yang sudah menerbitkan SLF, kemudian dinas-dinas terkait serta pemerintah ini harus duduk bareng untuk merumuskan harga yang tepat. Nah, seperti itu. Kemudian dari kekurangan yang kedua adalah pekerjaan SLF muncul karena regulasi bagi bangunan non pemerintah yang saya sampaikan awal tadi. Seperti kasusnya ya, bangunan rumah sakit, hotel, pabrik itu dilakukan SLF akibat regulasi operasional. Berbeda dengan halnya gedung pemerintah. Kalau rumah sakit, hotel, dan apartemen dilakukannya SLF itu karena regulasi yang memang menuntutnya, mau nggak mau saya harus dapat profit, ya saya harus melakukan izin. Ketika izin itu harus ada SLF. Padahal yang dibutuhkan SLF itu dari rumah sakit atau pabrik itu apa? Ya cuma nomor SLF-nya dari instansi dinas ini mengeluarkan SLF dengan nomor sekian, cuma segitu. Nanti ada foto plakat yang dilampirkan, selesai di situ. Tapi prosesnya itu memang sangat panjang gitu. Berbeda dengan pemerintah, nggak ada regulasi, nggak ada tuntutan, it's so fine, mereka buat gedung selesai. Tapi kan mau nggak mau kan kita harus adil lah namanya.
swasta dibuat peraturan, kenapa di gedung pemerintah nggak ada peraturan untuk izin operasionalnya kan, seperti itu. Kemudian dari bangunan pemerintah tidak dilakukan asal tidak masalah karena tidak ada tuntutan regulasi, ya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, seperti bisa mengajarkan tapi tidak bisa mempraktikkan, itu kan hal yang kurang baik saya rasa. Dari pemahaman yang ketiga ialah pemahaman bahwa TABG sebagai penghalang terbitnya SLF ini kurang baik juga. Jadi TABG itu harus mungkin TABG kota atau daerah harus dan dinas terkait harus diberikan apa istilahnya garis lurus lah, bahwa mereka itu sifatnya hanya mengetahui bahwa bangunan tersebut diajukan oleh pabrik A, rumah sakit A, atau dari hotel A. Itu mereka hanya mengetahui. Apabila mereka memberikan masukan atau rekomendasi, ya sifatnya sebaiknya harus dibuat peraturan bahwa rekomendasi TABG sifatnya tidak harus dilaksanakan, itu kan memang karena sifatnya yang mengetahui. Yang wajib memberikan tanggung jawab ialah konsultan pengkaji. Di sini konsultan pengkaji memiliki istilahnya tugas yang sangat besar dan tanggung jawab yang besar. Tidak hanya selesai itu ya selesai, tidak, tapi yang jadi tanggung jawab tenaga ahli itu yang memang khusus ya. Mereka harus mempertanggungjawabkannya, ketimbang dinas-dinas terkait kan hanya mengetahui. Apabila amit-amit ya kita juga tidak tahu ke depan kan, Gusti Allah berkehendak ada suatu permasalahan, mungkin kebakaran dan lain sebagainya, itu kan jadi pertanggungjawabkan bukan dari dinasnya tapi dari tenaga ahlinya, dimana tenaga ahli katakanlah udah merekomendasi A, B, C, dan D, ternyata kok bisa sampai muncul kebakaran. Dari rekomendasi tersebut dari sekitar 5 rekomendasi tersebut hanya dilakukan yang 1, yang 4 tidak dilakukan, sehingga maka kebakaran itu kan hal yang wajar. Jadi konsultan pengkaji ini saat dituntut pun dia tidak masalah karena dia menyuruh 5 regulasi tersebut dilaksanakan, ternyata hanya 1 kan. Itu kembali lagi ke penanggung jawab ya pabrik tersebut kan, seperti itu. Kemudian dari serangkaian rekomendasi yang saya sampaikan, sebaiknya dari pemerintah memberikan jangka waktu standar. Contoh mungkin perbaikan mikro tersebut seperti dinding retak, plesteran terkelupas dan lain sebagainya, itu kan harus ada standarisasi dari pemerintah. Mungkin maksimal 1 tahun harus selesai perbaikan. Mungkin kalau yang pendatangan genset atau pembelian genset itu kan dengan harga yang nominal dengan tidak murah, itu kan harus membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula, maka rekomendasikan mungkin agak sedikit lama atau 2 atau 3 tahun. Yang jelas maksimal itu 4-5 tahun. Kenapa 4-5 tahun? Karena di tahun kelima mau nggak mau bangunan tersebut harus dievaluasi ulang atau dilihat secara ulang. Lapangan seperti apa, ada perubahan kah atau menjadi lebih baik kah dari saat awal mulai SLF, atau malah amit-amit malah menjadi lebih buruk kan, kita juga tidak tahu. Maka dari pemerintah pun sudah baik, sudah per 5 tahun itu saya rasa cukup, tidak terlalu mepet dan tidak terlalu panjang. Jadi pembiayaan dari owner juga tidak keberatan, dari konsultan pengkaji pun tidak terlalu sering untuk mengejar bangunan tersebut. Kemudian selesai dari serangkaian kegiatan tadi, kegiatan akhir ialah foto-foto. Biasanya foto-foto ini yang seremonial. Biasanya seremonial ini bentuknya ialah dengan pemberian plakat. Pemberian plakat ini diberikan oleh instansi setempat penerbit SLF tersebut. Dari bahannya seperti plastik, stiker, fiberglass, kayu, logam, aluminium, seng, dan lain sebagainya. Umumnya yang sering saya temui itu seperti akrilik ya, dari bahan akrilik yang lebih awet itu plakatnya itu dengan
motif timbul itu bisa disediakan instansi terkait dan biayanya ditanggung oleh gedungnya yang melakukan SLR, biasanya seperti itu. Yang instansi terkait hanya menyediakan barangnya, nanti instansi ownernya mengganti biaya jasa atau biaya cetaknya, seperti itu katakanlah. Kemudian untuk instansi terkait juga menerbitkan edaran ataupun surat dari dinas-dinas terkait yang berisi tentang ini, yang penting ya nomor berapa bangunan tersebut sudah di SLF, kemudian difungsikan sebagai apa, jenis bangunannya apa, itu kan harus jelas, nomor IMB-nya berapa. Nah ini yang masing-masing kota berbeda regulasi. Katakanlah di Kebumen itu 3 lantai itu berarti dia bisa 3 IMB itu. Jadi kan sedikit banyak akan memerlukan SLF yang banyak juga. Lebih baik jadi disatukan saja, kalau 3 lantai ya 1 IMB yang lebih itu lebih baik. Kemudian dalam batas okupansi ini berapa orang bangunan tersebut akan difungsikan. Ini umumnya okupansi ini subjeknya tentang pegawai, staf, dokter kalau untuk rumah sakit dan seperti itu. Kalau untuk di pabrik biasanya jumlah karyawan, jumlah staf ada berapa itu tercantum di dalam sini. Kemudian tetapkan tanggal berapa, oleh siapa, dengan tanda tangan, dan penanggung jawab secara dengan sifat mengetahui atau dinas terkait mengetahui. Nanti tidak menutup kemungkinan diberikannya ini pun masih ada catatan, itu wajar karena tidak serta-merta setelah diberikannya ini bangunan tersebut harus yang namanya diperbaiki semua, tidak. Itu akan menjadi hal yang tidak patut juga, tidak etis, karena tentunya peraturan ini kan regulasi yang dibuat pemerintah untuk memberikan kenyamanan serta memberikan benefit terhadap income setiap daerah terhadap pemasukannya kan, seperti itu. Dengan orang SLF pun di daerah mendapatkan income seperti itu. Kemudian dari saya akhirul salam, serangkaian kegiatan SLR, serangkaian kegiatan yang diuji merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia, di mana manusia ialah makhluk yang tidak luput dari kesalahan, karena sifat manusia sendiri pun semuanya itu berdasarkan pendekatan. Contoh, katakanlah penyelidikan tanah, kita kan tidak tahu real tanahnya itu seperti apa, kita hanya dapat data. Kemudian orang-orang terdahulu pun menggunakan data tersebut itu aman, itu kan berdasarkan data-data yang teruji empiris ya. Itu belum berarti menjamin real kenyataannya seperti itu tidak menjamin, karena itu adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh manusia. Tidak menutup kemungkinan ada kesalahan juga yang saya sampaikan, sehingga segala sesuatu yang di dunia ini sebenarnya jatuhnya lagi itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan dalam surat Ali Imran ayat 109 ini, dimana bunyinya bismillahirrahmanirrahim, wa illahi ma fis samawati wa ma fil ard wa illallahi turja'ul umur. Shadaqallahul adzim. Dimana dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Seperti itu. Anda sudah berusaha, Anda sudah melakukan pendekatan. Apabila bangunan Anda itu masih menggunakan material yaitu berdiri di atas tanah, material Anda yang gunakan dari alam, orang yang mengerjakan pun buatan Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, itu merupakan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, tapi kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadi manusia itu jangan takabur ya, seperti itu. Sudah saya uji nih, pasti aman, pasti gini. Tidak, itu hanya pendekatan, manusia hanya pendekatan, dikembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya melakukan regulasi, melakukan penyelidikan,
karena sesungguhnya manusia itu, kalau orang Jawa bilang, seperti wayang ya, yang ditugaskan oleh Allah sebagai apa, khalifah di muka bumi sebagai apa. Kita harus menyadari hal tersebut. Semua tidak luput dari kesalahan. Begitu juga saya terhadap penyampaian sepatah dua patah kata yang saya ungkapkan tadi. Saya harap sedikit banyak memberikan gambaran untuk owner, untuk para pengkaji, untuk dinas terkait. Mungkin ada beberapa patah kata ataupun tingkah laku yang, atau tutur bahasa yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki hati para pendengar. Saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.